Oke, kali ini mau sharing ya teman-teman ya, buat teman-teman yang suka nge-live di Shopee terutama. Jadi kemarin saya dapat musibah ya, jadi akun utama saya itu di-ban selama 1 bulan nggak bisa nge-live ya. Karena apa? Yaitu pelanggaran voucher dan jasa titip. Ini salah satu pelanggaran paling menakutkan, paling ngeri, karena tergolong kategori pelanggaran berat ya. Jadi teman-teman jangan sampai ini amit-amit kena ya. Jadi untuk akun saya yang utama itu kena pelanggaran ini dan akhirnya apa? Nggak bisa live selama 1 bulan. Selain itu, dan saya belum lama ya, itu udah jadi golden tick. Jadi saya baru ngerasain golden tick itu sekitar 6 hari sampai 8 hari lah kalau nggak salah ya. Nah, akhirnya itu di tanggal 13 pas co-host saya lagi nge-live, tiba-tiba live-nya itu berhenti sendiri. Yaitu karena ada teguran pelanggaran, yaitu pelanggarannya pelanggaran just tip. Dan selanjutnya udah nggak bisa nge-live lagi karena itu bannednya itu sampai akses live-nya ditutup ya. Jadi kayak saya nggak bisa nge-live lagi itu selama 1 bulan. Jadi makanya teman-teman nanti tolong perhatikan video ini. Jadi apa sih yang perlu diperhatikan teman-teman saat nge-live ya? Kadang kita ngerasa nggak melakukan pelanggaran itu, tapi teman-teman bisa terindikasi, bisa kena ya kayak gitu. Walaupun nggak ada maksud sama sekali buat curang ya, pengen masukin produk, cuma sekedar menambahkan produk di saat live itu perlu diperhatikan. Oke, yang pertama ini tak jelasin dulu ya mengenai penyalahgunaan voucher. Jadi teman-teman ya usahakan di saat live itu jangan menambahkan produk yang di luar kategori. Misal kategori saya kan elektronik ya, atau kalian nambahkan tas dan kebetulan produk itu tuh ada yang tanya terus ada yang CO. Nah, itu kalian bisa berpotensi dianggap penyalahgunaan voucher juga loh. Jadi ada dicurigai, jadi ada transaksi yang barangnya itu baru masuk, ternyata ada yang CO dan itu di luar kategori kalian yang biasanya jualan elektronik nih, jualan langsung tas gitu ya, itu biasanya kena indikasi voucher ini. Jadi kemungkinan kalian bisa juga di-ban karena dianggap jasa titip atau penyalahgunaan voucher. Apalagi teman-teman masukin produk yang itu tokonya nggak jelas, Star enggak, terus mall juga enggak. Karena di saat live itu kita bisa dimanfaatin ya beberapa seller yang nakal untuk masukin produk dan mereka CO sendiri gitu ya. Jadi itu nanti kita bisa terlibat di dalamnya. Makanya hati-hati ya buat teman-teman yang ada usulan masukin produk dan segala macam itu mending ditolak dari sekarang. Jangan kalian aneh-aneh ya. Masukin produk walaupun dia mau katanya mau janji mau cekor dan segala macam itu bisa kena double karena bisa kena pelanggaran voucher sama jasa titip. Nah, selanjutnya saya akan fokus membahas tentang jasa titip ini ya. Jasa titip tuh jadi teman-teman saat live membuka jasa istilahnya. Jadi kalian menerima tawaran dari yang nonton live itu kalian bisa masukin produk, bisa titip produk. Nah, itu udah jelas nanti bisa kena pelanggaran itu ya. Baik itu mau diucapkan atau tanpa diucapkan pun bisa kena kalian. Jadi misal gini ya. Kalian ada yang DM, ada yang chat di chat kalian ya. Personal. Dia minta nanti kalau live masukin produk link ini ya, kayak gitu. Kalian nganggap itu mungkin aman ya, kan DM ya, jadi bukan saat live. Ya udah kalian masukin. Nah, itu juga bisa salah satu penyebab ya kalian bisa kena pelanggaran jasa titip. Ini berlaku buat semua ya, buat yang sudah golden tick atau yang belum golden tick. Saran saya jangan pernah menambahkan produk di saat live. Itu sangat beresiko. Ini berlaku buat semua ya, buat teman-teman yang sudah golden tick atau yang belum golden tick. Saran saya jangan. Jangan ya dek ya. Jadi kalau yang lagi ngetren sekarang itu bahaya banget ya. Jangan sampai nasibnya seperti saya. Jadi udah ini pengalaman saya aja ya. Makanya saya sharing di sini ini penting banget. Jadi ini nggak cuma sekedar di saat live doang, tapi di luar live pun kalian bisa kena. Karena kemarin ada yang sharing juga ya. Jadi ada chat dari teman juga dia kena pelanggaran itu ya, temannya teman ya itulah. Itu dia mau banding. Loh kok saya bisa nih dianggap jasa titip. Terus pas chat dengan customer service-nya atau orang pihak dalamnya itu dia bisa nunjukin tuh bukti chatnya. Jadi ada chat yang suruh masukin produk dengan link ini kayak itu. Mereka bisa nunjukin itu. Jadi kalau kalian sudah golden tick atau kalian udah tergabung di affiliate ini ya, itu pihak Shopee-nya itu akan ngecek sampai ke dalam-dalam. Nggak cuma sekedar chat di saat kalian live, itu bisa chat juga di DM yang di chat toko itu ya. Jadi kalau di chat personal itu kan kalian ada beberapa yang minta request tuh. Mending untuk saat ini ya jangan sampai kalian buka, jangan sampai kalian respon. Itu nanti bisa indikasi kena pelanggaran jasa titip itu. Dan untuk saat ini ya saran saya apalagi teman-teman yang sudah golden tick itu harus lebih berhati-hati. Untuk saat ini mending kalau kalian pas live itu jangan mengotak-atik etalase. Jadi jangan nambahin, jangan ngurangin gitu ya. Meskipun gini ya, kalian tuh menambahkan produk yang itu kalian punya sampelnya tapi lupa belum dimasukin, itu jangan. Karena apa? Takutnya gini ya, pas ada orang yang request produk itu, oh iya saya punya itu tapi belum tak masukin ke etalase, terus dimasukin,
meskipun kalian punya sampel produknya, kalian bisa nunjukin, kalian bisa jelasin, tapi itu termasuk kategori jasa titip juga akhirnya. Jadi saya pernah nanya ke creator manager ya, di pihak Shopee. Itu kesalahan saya juga, kenapa saya tanya malahnya. Jadi jangan percaya sama CS, sama admin, sama kreator manajernya Shopee, karena mereka cuma karyawan yang dibayar. Jadi mereka nggak tahu kondisi lapangan, aturan yang diberlakukan di Shopee-nya sama ke kreator tuh kadang beda. Jadi saya pernah nanya, kalau kita nambahkan produk yang misal kita punya sampelnya boleh nggak? Dia bilangnya masih boleh selama masih satu kategori dan memang ada produknya gitu ya. Dan ternyata itu nggak boleh ya. Jadi itulah yang jadi salah satu penyebab pelanggaran. Karena mungkin mereka mengidentifikasinya dari, oh ada yang chat nih, ada yang chat suruh masukin produk. Terus kita kebetulan pas live itu juga masukin produk itu, kebetulan pas sama gitu ya. Pas hari apesnya gitu ya. Jadi kena ban itu juga bisa itu. Makanya saran saya hati-hati. Jangan sesekali pas live ya, itu jangan nambahkan produk. Kalau ngapus sih nggak masalah ya. Misal oh produknya kosong, ya udah dikeluarin, dihapus aja nggak apa-apa. Tapi kalau untuk menambahkan produk, saran saya jangan. Udah, daripada nyesel kalian misal udah golden tick-nya dicabut, terus kalian nggak bisa nge-live selama 30 hari, itu kan berat banget ya. Saya tuh sudah mengajukan ke pihak Shopee-nya langsung ya, pihak ke customer service, lewat agensi untuk mengajukan banding ya, sama ke kreator manajernya pun nggak bisa bantu mereka, nggak bisa nggak bisa bantu ya, buat diringankan lah itu misal ya. Kalau misal dibuka dulu akses live-nya, soalnya kan saya ada 3 co-host itu yang akhirnya jadi libur karena kena pelanggaran ini ya, 1 bulan nggak bisa nge-live. Dan saya tuh kemarin bandingnya gini ya, saya minta bukti di produk yang mana dan di live yang mana saya itu dianggap jasa titip. Karena selama ini saya juga kalau nge-review ya, kalau pas nge-rev itu pasti masukin produk yang ada sampelnya. Jadi nggak cuma sekedar masukin ya, bisa jelasin juga gitu loh. Jadi nggak asal masukin. Dan selama ini juga saya tuh beraninya cuma elektronik. Kalau di luar kategori elektronik juga nggak berani ya, karena emang saya fokusnya di elektronik. Nah itu untuk pihak Shopee-nya sendiri itu nggak bisa nunjukin ya bukti di rekaman di live-nya itu yang rekaman kapan, di menit keberapa, beda sama di TikTok ya. Kalau di TikTok bagus, dia tuh nunjukin ya, kalau oh ini ada pelanggaran, kamu ngarahin ke platform lain di menit ini sampai segini kamu nyebut platform Shopee gitu ya. Jadi jelas. Kalau di pihak Shopee-nya sendiri sini nggak jelas ya. Mereka itu ngasih sanksi pelanggaran jasa titip itu di bagian mananya. Dan ini jeleknya ya, itu nggak ada peringatan sama sekali. Jadi kemarin itu tahu-tahu pas live itu langsung berhenti. Nggak ada peringatan apapun, nggak ada notifikasi apapun ya. Tahu-tahu berhenti, ada pelanggaran masalah jasa titip ini dan langsung nggak bisa nge-live lagi. Makanya kan agak lucu ya. Jadi kalian jangan tenang-tenang dulu ya, kalau misal udah gabung agensi, sudah jadi top kreator atau sudah jadi golden tick, itu nggak jamin kalian bisa kena terbebas dari pelanggaran ini. Hati-hati aja, jadi nggak ada peringatan sama sekali, nggak ada SP1, SP2, nggak ada tato lah. Langsung di off, kalian nggak bisa untuk live streaming lagi. Dan ini penting banget ya disampaikan buat teman-teman yang mungkin sudah punya co-host, untuk panduan ya, untuk aturan di saat live itu di briefing secara clear, secara jelas, dijelaskan detail ya, karena takutnya ya kadang ada co-host tuh yang sok tahu, sok pintar gitu loh ya, masukin produk sendiri, terus dia pas kebetulan butuh produknya langsung di CU sendiri, kan itu bisa kena juga untuk masalah pelanggaran voucher atau jasa titip. Jadi dikiranya dia jasa titip kayak gitu. Nah ini makanya kalau saat live itu saran saya itu jangan ya nambahkan produk di saat live, itu nanti bisa beresiko seperti ini. Ya misal kalau kalian nganggap ini aman-aman aja ya kemarin ya, takutnya nanti nasibnya kayak saya nih, tahu-tahu di ban permanen kan juga susah. Ini saya masih beruntung ya, ada beberapa itu yang sampai ban permanen, ada yang cuma 30 hari seperti saya. Nah ini masih bersyukur ke depan tuh masih bisa buat live lagi, tapi masih pertengahan bulan di Agustus ini. Jadi masih nunggu lama banget. Nah sebenarnya ini aturannya juga kurang tegas ya. Jadi gini, kalau misal ya kalau ada masalah pelanggaran jasa titip gini, saran saya kalau pas live itu nggak boleh ngutak-ngatik etalase. Jadi dibikin aja untuk di aplikasinya itu kita nggak bisa nambahkan produk di saat live, itu akan lebih oke ya. Daripada kayak gini kan nggak fair ya. Kadang kita masukkan produk yang memang sudah ada barangnya, sudah di depan mata, kita punya sampelnya dan kita bisa jelaskan, tapi dituduh dianggap jasa titip. Nah ini yang nggak enak banget ya kayak gini. Oke, semoga jadi pelajaran buat teman-teman ya, agar lebih berhati-hati lagi, karena ini sistemnya Shopee itu agak konyol ya, ini terlalu sadis banget untuk ngasih pelanggaran. Jadi teman-teman jangan ngerasa aman terus ya, jadi harus hati-hati. Kalian mau live asli pun bisa kena pelanggaran rekaman. Jadi saya tuh hampir semua pelanggaran hampir kena ya. Dulu udah pernah dituduh rekaman, sekarang kena jasa titip ini. Kalau pas rekaman sih aman ya, cuman nggak bisa nge-live selama 3 hari, 4 hari sampai
prosesnya selesai. Kalau ini sampai 1 bulan, nah itu yang parah bangetnya. Dan semua pihak nggak bisa bantu, nggak bisa ngasih solusi gitu ya, biar ya diringankan lah, minimal dibuka dulu akses live-nya. Kalau suruh bikin pernyataan pun saya juga mau gitu loh, misal. Ya kalau memang saya melanggar jasa titip ini. Oke, semoga bermanfaat ya buat teman-teman ya. Sukses buat teman-teman yang pengen mulai live di Shopee. Semoga aman-aman aja, semoga lancar dan semoga sukses. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.